Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang kepuasan pelanggan mata kuliah CRM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada saya sendiri, Visnama Fazahima, nomor absen 11, dan teman saya Muhammad Audi Alivio, nomor absen 17, dan Reni Dwi Setiawati, nomor absen 22. Sebelum saya mulai, berikut ada pembahasan atau topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama pengertian kepuasan pelanggan, yang kedua pengertian kebutuhan pelanggan, yang ketiga elemen kepuasan pelanggan, yang keempat faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang kelima manfaat kepuasan pelanggan, yang keenam indikator kepuasan pelanggan, yang ketujuh pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu kepuasan pelanggan? Hasil yang dirasakan dari membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang secara terus-menerus di mana sesuai dengan harapan, keinginan, dan kebutuhan pelanggan. Kepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas, merasa sangat senang, perihal, hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan, dan sebagainya. Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa. Menurut Kotler 1988, kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi, kepuasan atau ketidakpuasan adalah simpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, apa itu kebutuhan pelanggan? Kebutuhan adalah keinginan manusia akan barang dan jasa yang harus dipenuhi, sedangkan pelanggan adalah orang atau perusahaan yang menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Jadi, kebutuhan pelanggan adalah keinginan seseorang atau lembaga akan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual secara berkesinambungan. Selanjutnya ada tingkatan kebutuhan pelanggan. Di sini ada 3 tingkatan kebutuhan pelanggan. Yang pertama yaitu ada asumsi, harapan pelanggan pada tingkat pertama yang berwujud asumsi. Maksudnya itu harapan pelanggan pada tingkat pertama yang berwujud asumsi, misalnya saya berharap toko baju yang saya datangi menyediakan baju-baju yang sesuai dengan ukuran saya. Yang kedua, spesifikasi. Kepuasan yang dicerminkan oleh pemenuhan standar pelayanan. Maksudnya, misalnya itu saya berharap dilayani dengan baik dan penuh perhatian oleh pemilik toko baju tersebut. Yang ketiga ada kesenangan, kepuasan yang dicerminkan oleh pemenuhan standar pelayanan. Misalnya saya berharap di toko baju itu ada diskon khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Audi Alivio. Selanjutnya saya akan membahas tentang elemen kepuasan pelanggan. Ada 5 elemen, yaitu yang pertama harapan, kinerja, perbandingan, pengalaman, konfirmasi dan diskonfirmasi. Yang pertama harapan. Menurut Priyansa 2017, 5 elemen yang menyangkut kepuasan pelanggan adalah yang pertama harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disusun sebelum pembelian barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan, dan keyakinan mereka. Barang atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa puas. Lalu yang kedua ada kinerja atau performance, yaitu pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil, maka konsumen akan merasa puas. Yang ketiga ada perbandingan atau comparison. Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli
dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi persepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. Yang keempat, ada pengalaman atau experience. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Lalu yang kelima ada konfirmasi, confirmation dan disconfirmation. Konfirmasi atau terkonfirmasi terjadi jika harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. Sebaliknya, diskonfirmasi atau tidak terkonfirmasi terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk. Konsumen akan merasa puas ketika terjadi confirmation atau disconfirmation. Next, yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yaitu ada 5 faktor, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan atau jasa, faktor emosional, harga, biaya, dan kemudahan. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Lalu faktor yang kedua yaitu kualitas pelayanan atau jasa. Pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga adalah faktor emosional. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi sosial atau self-esteem yang membuat pelanggan merasa puas terhadap merek tertentu. Faktor yang keempat adalah harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan. Yang terakhir, faktor biaya dan kemudahan. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif murah, mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Selanjutnya adalah manfaat dari kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama, kepuasan pelanggan itu dapat menjadikan hubungan perusahaan dengan konsumen menjadi harmonis. Yang kedua, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. Yang ketiga, dapat mendorong terciptanya loyalitas konsumen. Yang keempat, membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang terakhir ada laba yang diperoleh itu juga semakin meningkat. Next. Selanjutnya, indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama, terpenuhinya harapan konsumen. Konsumen akan merasakan kepuasan karena terpenuhinya keinginan dan kebutuhan dari suatu produk atau barang atau jasa yang dibelinya. Yang kedua, sikap dan keinginan menggunakan produk. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari. Ini berarti bahwa sikap yang berkaitan dengan perilaku membeli terbentuk sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai produk, informasi secara lisan yang diperoleh dari orang lain atau terpapar oleh iklan di media massa, internet, dan berbagai bentuk pemasaran langsung. Yang ketiga, merekomendasikan kepada pihak lain. Konsumen akan selalu merekomendasikan hasil pengalamannya kepada orang lain atas apa yang diperoleh dari suatu kualitas produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Yang keempat, kualitas layanan. Kualitas pelayanan dapat diwujudkan melalui pemenuhan dan keinginan konsumen, serta ketepatan menyampaikan untuk mengimbangi harapan konsumen. Yang kelima, loyal.
konsumen memiliki berbagai alasan untuk tidak mengembangkan loyalitas terhadap produk atau jasa tertentu yang mampu memberikan manfaat atau harapan mereka terpenuhi. Yang keenam, reputasi yang baik. Upaya bagi suatu perusahaan di mana produk utama yang dihasilkan adalah suatu jasa, maka reputasi dan nama baik sangat menentukan adanya anggapan bahwa reputasi yang berupa citra merek, citra perusahaan, reputasi merek, nama yang terbaik, pelayanan prima, dan semua yang berhubungan dengan kepuasan konsumen mendapatkan prioritas. Yang terakhir adalah lokasi. Yang dimaksudkan dengan lokasi adalah tempat di mana perusahaan memperjualbelikan produk, barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Next, selanjutnya, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Keberhasilan suatu perusahaan sangatlah ditentukan oleh loyalitas pelanggannya, karena loyalitas konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang tercermin dari kebiasaan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa secara terus-menerus harus selalu diperhatikan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu mengamati loyalitas konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Next. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Untuk itu, saya akhiri presentasi dari kelompok 3. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.